What's up internet, here we go again. Kali ini kita akan membahas alur sebuah film yang berjudul To Hog. So, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Film dimulai dengan memperlihatkan sekelompok tentara yang sedang melakukan latihan fisik dengan berbagai rintangan yang cukup berat. Lantas setelah beres, salah seorang tentara muda yang bernama Michael tengah berbincang dengan rekannya dan ia mengatakan kalau ia berniat untuk melamar kekasihnya saat pulang latihan besok hari. Kawannya pun menyemangatinya dan memberikan wejangan untuk meyakini keputusannya karena menurutnya menikah bukanlah hal yang main-main. Singkat cerita, pada keesokan harinya, Michael pun bertemu dengan kekasihnya yang bernama Abby. Michael kemudian berlutut di hadapannya dan menyampaikan niatnya untuk melamar wanita itu. Dan sesuai perkiraannya, Abby pun menerima lamarannya. Saking bahagianya, mereka pun jadi terbawa suasana dan mereka lantas melaksanakan perpusrengan duniawi yang begitu syahdu cuy. Lantas pada keesokan harinya, Michael yang masih berada di rumah Abby menerima sebuah panggilan telepon. Michael pun kaget ketika mendengar kabar bahwa ayahnya mengalami serangan jantung dan sekarang beliau dilarikan ke rumah sakit dalam keadaan yang cukup parah. Saat ditanya oleh kekasihnya, Michael terlihat biasa-biasa aja. Dia kaget dapat kabar kayak gitu tapi nggak ngerasa sedih cuy. Dan hal itu dikarenakan semenjak ibunya meninggal 10 tahun yang lalu, hubungan Michael dan ayahnya kian menjauh setelah sang ayah menikah lagi dengan wanita lain. Abby pun menasihati Michael dan memintanya untuk menemui ayahnya karena biar bagaimanapun itu tetap ayahnya sendiri yang sudah berjuang membesarkan Michael sedari kecil. Akhirnya setelah mendapat masukan dari calon istrinya itu, Michael pun pergi menjenguk ayahnya. Dan ayahnya yang berambut putih itu bernama Ganjar. Ronald maksudnya. Mereka saat itu cuma diem-dieman aja cuy. Lantas singkatnya setelah seminggu berada di rumah sakit, Ronald pun akhirnya diperbolehkan untuk pulang. Dengan didampingi oleh Michael dan Abby, mereka kini memutuskan untuk tinggal serumah di rumahnya si Ronald. Dan karena sang ayah harus beristirahat total, Abby pun bersedia untuk menemani papa mertuanya itu dengan senang hati. Suatu hari saat tengah bersantai, Michael dihampiri oleh Ronald. Kala itu Ronald meminta maaf pada putranya karena sudah beberapa tahun ini nggak memperdulikan keadaan Michael. Ia sebenarnya sempat mencari tahu keberadaan Michael yang masuk dan berkarir di dunia militer. Dia benar-benar merasa khawatir akan Michael yang bisa saja die suatu saat nanti. Namun dia meyakinkan dirinya sendiri bahwa putranya itu adalah orang yang mandiri dan bisa berdiri di atas kakinya sendiri. Michael yang mendengar hal itu pun seketika bersedih. Pria yang hatinya sebelumnya sekeras batu itu kini menangis dan memeluk ayahnya dengan begitu erat. Dan berkat kejadian itu membuat suasana di rumah ini pun menjadi kembali hangat. Apalagi dengan kehadiran Abby yang jago masak nih dan juga rajin tentunya. Beberapa hari setelahnya, Michael dan regunya pun mendapatkan perintah dari komandan lapangan untuk menangkap seorang gangster sekaligus pengedar yang cukup berbahaya katanya. Dan saking berbahayanya, sang komandan pun memberi arahan untuk berpamitan dulu dengan keluarganya masing-masing. Lalu singkatnya setibanya di rumah, Michael pun memberitahukan misi barunya itu pada Abby dan Ronald. Suasana pun seketika berubah dan baik Abby maupun Ronald seketika menjadi bersedih. Setelah itu Abby dan Michael yang berada di kamar terlihat mengembalikan cincin lamarannya pada Michael. Abby pun mengatakan bahwa cincin ini akan memberikan semangat yang luar biasa pada Michael. Dan Abby berkata untuk mengembalikan cincin itu lagi saat misi berbahayanya ini telah selesai. Michael pun berjanji bahwa ia akan kembali ke sini dan setelah itu mereka pun melangsungkan janji suci. Dan ya, sebagai salam perpisahan, mereka pun kembali melaksanakan perpusrengan duniawi. Keesokan harinya, Ronald dan Abby pun mengantar Michael untuk menjalankan tugas terberatnya. Dari tatapannya, Abby pun terlihat sangat khawatir dengan Michael. Setelah menitipkan Abby pada sang ayah, akhirnya Michael pun berangkat dan berjanji akan kembali pulang tepat pada waktunya.
Lantas pada siang harinya, rumah mereka kedatangan seorang wanita yang bernama Teresia. Ronald memberitahu bahwa Teresia adalah anak dari rekan bisnisnya dia. Teresia pun menambahkan kalau dia hanya membutuhkan tanda tangan Ronald dan beberapa dokumen pendukung. Lantas mereka kemudian naik ke lantai 2 dan tiba-tiba mereka malah melaksanakan perpusrengan duniawi cuy. Sementara Ronald tengah melaksanakan perpusrengan duniawi itu, Abby berangkat kerja dan dia bekerja sebagai perawat di sebuah rumah jompo. Dan kala itu Abby pun baru menyadari bahwa teman sesama perawat yang bernama Don ini menyukai dirinya. Abby lantas menjelaskan pada Don bahwa ia nggak bisa menerima cinta Don lantaran ia sudah memiliki calon suami yang merupakan seorang tentara. Don pun memahaminya dan kemudian pergi dari sana. Scene kemudian berpindah dan memperlihatkan Michael yang tengah melaksanakan tugasnya melawan anak buah dari bos pengedar itu. Namun naas saat itu Michael malah terkena timah panas dari lawan dan hal itu membuat Michael tak sadarkan diri. Singkat cerita, beberapa hari kemudian pihak keluarga pun berkumpul dan Ronald memberikan kabar duka pada mereka semua termasuk juga Abby. Ronald berkata bahwa Michael sampai saat ini tak diketahui keberadaannya dan sang komandan memastikan bahwa Michael telah berpulang ke dunia anime. Ronald pun terlihat begitu sedih saat mengumumkan kabar kepulangan putra satu-satunya itu. Begitu pula dengan Abby yang tak bisa menyembunyikan rasa sedihnya dari wajah cantiknya itu. Lantas karena tak sanggup terus teringat kenangan bersama dengan Michael, Abby pun memutuskan untuk kembali ke kontrakannya. Ronald lantas mengatakan rumah ini terlalu besar untuk dia tinggali sendiri. Dia tak keberatan jika Abby berada di sini setidaknya sampai tahlilan di hari ke-40 selesai. Namun tentunya Abby menolak dan mengatakan bahwa pria yang dia tunggu sudah tak akan kembali lagi padanya. Michael pun terus berusaha meyakinkan Abby untuk tetap berada di sini dan menjual cerita sedih. Dia mengatakan bahwa pasti Michael akan senang jika Abby ada di rumah masa kecilnya ini. Dia juga bilang usia Ronald yang sudah tak muda lagi mengharuskan dirinya untuk tetap berada dalam pengawasan seseorang. Dan dia kini sudah menganggap Abby seperti anaknya sendiri. Bahkan ia juga sudah merencanakan akan mewariskan rumah ini kepada wanita itu. Mendengar hal itu, Abby pun akhirnya tersentuh dan dia memutuskan untuk tetap tinggal di rumah ini demi menyenangkan Michael. Beberapa hari berada di rumah itu, Abby tak bisa berhenti kepikiran Michael dan membuatnya terus merasa bersedih. Hingga pada suatu malam, terlihat Abby yang nampaknya baru pulang sehabis minum bersama dengan teman-temannya. Seketika itu, Abby pun berhayal kalau Ronald adalah Michael. Dan disitulah Abby pun mulai memaksanya untuk melaksanakan perpusrengan duniawi cuy. Namun untungnya ketika itu Ronald masih bisa mengontrol konaknya. Lantas pada keesokan harinya Abby pun meminta maaf akan kejadian semalam. Dia mengatakan yang sejujurnya bahwa semalam ia melihat Ronald seperti Michael. Ronald pun memakluminya dan setelah itu mereka kembali sarapan. Lantas beberapa hari setelah kejadian itu, hubungan Abby dan Ronald malah terlihat semakin dekat. Mereka bahkan beres-beresin barang-barang Michael sampai masak juga bareng cuy. Hingga akhirnya di suatu hari, ketika Abby tengah memperlihatkan foto masa kecil Michael, Abby pun menyadari bahwa beberapa spot di wajahnya Ronald begitu mirip dengan putranya itu. Dan di saat itulah Abby pun malah mengajaknya untuk melaksanakan perpusrengan duniawi. Pada akhirnya demi menyenangkan calon menantunya itu, Ronald pun mau ngadu mekanik dengan Abby. Singkat cerita, seminggu berlalu, Abby mendapatkan panggilan dari kantor tempat Michael bekerja yang mengatakan bahwa mereka berhasil menemukan Michael, namun kini dalam keadaan yang cukup memprihatinkan. Mereka berdua pun syok mendengar kabar baik sekaligus kabar yang buruk pula bagi hubungan mereka. Lantas di hari itu juga, Abby dan Ronald pun
pun segera mengunjungi Michael di rumah sakit. Sampai akhirnya setelah beberapa hari, terlihat Michael yang sudah mulai pulih dan dia bisa kembali ke rumah. Meski fisiknya sudah terlihat cukup sehat, namun secara kejiwaan Michael sepertinya sangat trauma akan kejadian yang menimpa dirinya itu. Lalu pada suatu hari, Teresia ngegepin Ronald yang lagi ngeliatin foto dirinya bersama dengan Abby. Teresia pun marah banget, apalagi di beberapa hari terakhir ini Ronald juga mulai berubah nih sikapnya. Teresia makin yakin kalau Ronald ada main-main dengan Abby. Teresia yang udah terlanjur marah itu pun akhirnya memutuskan untuk pergi dari sana. Dan pada keesokan harinya ketika Ronald dalam jadwal kontrol, Teresia pun menghampiri Michael dan mengatakan bahwa calon istrinya yaitu Abby ada main-main dengan ayahnya sendiri. Michael awalnya tak percaya, namun Teresia terus meyakinkannya dan meminta Michael untuk mencari tahu sendiri. Hari itu juga Michael pun mendatangi tempat kerja Abby dan dia melihat seorang pria yang begitu akrab pada kekasihnya itu. Ketika itu Michael pun mulai merasa dihianati dan dia kemudian pergi ke sebuah warkop untuk menenangkan pikirannya. Keesokan harinya, Abby dan Ronald berbincang di depan rumah. Mereka membahas tentang Michael yang semakin kesini malah semakin dingin pada Abby. Dia merasa kurang disayang oleh calon suaminya itu. Abby pun meminta Ronald untuk memberikan perhatian lebih kepadanya dan dia ketika itu juga langsung minta di-push rank cuy. Lantas ketika mereka akan melaksanakan hal yang seru-seru itu, tiba-tiba aja Michael pulang dong. Tapi anehnya ketika Michael masuk pintu nih, Abby dan Ronald ternyata udah selesai berpush rank cuy. Entahlah ini nggak jadi atau gimana. Lalu malam harinya saat di meja makan, Michael pun tiba-tiba mengungkapkan semua kelakuan Abby pada Ronald yang selama ini ternyata sudah dia ketahui. Michael bahkan sampai mengeluarkan senpi miliknya dan mendesak akan bunuh diri cuy karena saking traumanya. Akhirnya karena ingin kembali hidup tenang, mereka bertiga pun memutuskan untuk berpisah satu sama lain dan hidup masing-masing. Lalu suatu pagi, Ronald mendatangi Michael dan memberinya sebuah surat pemberian Abby. Abby pun menuliskan surat permintaan maaf atas semua kesalahannya yang begitu mendalam. Dia juga memberikan beberapa nasihat dan masukan yang membuat Michael menjadi sangat bersedih. Dan setelah itu film pun selesai dengan sangat membagongkan.